Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita semua mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala rahmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami semua. Ya Tuhan, pada hari ini kami hendak mengikuti kegiatan belajar kami. Semoga kami semua dapat mengikuti kegiatan belajar hari ini dengan baik dan benar. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami semua, agar materi yang akan kami terima dapat kami serap dengan baik. Semua doa dan harapan kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang sakramen baptis. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi yang lebih dalam, Ibu ada 2 pertanyaan penuntun untuk kalian semua. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian sudah dibaptis secara Katolik? Dan jika kalian sudah dibaptis secara Katolik, siapakah nama baptis kalian? Oke, kalau Ibu sudah dibaptis sejak Ibu masih bayi, dan nama baptis Ibu adalah Sulastri. Oke anak-anak, mungkin kalian bertanya, apa sih sakramen baptis itu? Ayo kita kenali bersama apa itu sakramen baptis. Sakramen baptis berasal dari 2 kata, yaitu sakramen dan baptis. Mari kita bahas secara satu persatu 2 kata ini. Yang pertama, kata sakramen. Kata sakramen berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum, yang artinya hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Sakramen juga berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Karena sebagai tanda dan sarana keselamatan, maka menerima dan memahami sakramen hendaknya ditempatkan dalam kerangka iman dan didasarkan kepada iman. Oke anak-anak, dalam gereja Katolik ada 7 jenis sakramen. 7 jenis sakramen itu, yang pertama adalah sakramen baptis, yang kedua adalah sakramen ekaristi, yang ketiga adalah sakramen krisma, yang keempat adalah sakramen tobat, yang kelima adalah sakramen perkawinan, yang keenam adalah sakramen imamat, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah sakramen pengurapan orang sakit. Oke anak-anak, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kata baptis. Istilah baptis berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizein atau baptismos, yang berarti mencelupkan, membenamkan, menenggelamkan ke dalam air, entah seluruhnya atau sebagian. Oke anak-anak, jadi sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh seseorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Sakramen baptis juga adalah sakramen pertama dalam inisiasi Katolik. Jadi anak-anak, inisiasi adalah penerimaan seseorang masuk atau menjadi anggota kelompok tertentu. Dengan sakramen baptis ini, maka kita akan terbebas dari dosa dan dilahirkan kembali menjadi putra-putri Allah, sehingga kita dapat meninggalkan hidup yang lama dan masuk ke dalam hidup yang baru. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada sub yang berikutnya, yaitu sarana-sarana yang digunakan dalam pembaptisan Katolik. Sarana yang digunakan dalam sakramen pembaptisan ini ada 3. Yang pertama adalah air bersih. Air bersih yang digunakan dalam sakramen baptis merupakan lambang pembersihan. Lalu sarana yang kedua adalah kain putih.
Kain putih di sini dilambangkan sebagai kesucian hati yang bersih dari dosa. Dan yang ketiga adalah lilin menyala. Lilin menyala ini dilambangkan sebagai kesediaan menjadi terang dunia seperti Kristus. Lalu kita masuk pada jenis-jenis baptisan. Oke anak-anak, jenis-jenis baptisan itu ada 2. Yang pertama, baptisan bayi. Baptisan bayi ini diterima oleh kita ketika kita masih bayi. Lalu, baptisan yang kedua adalah baptisan dewasa. Jadi, anak-anak, baptisan dewasa ini adalah baptisan yang kita terima ketika kita sudah menjadi dewasa. Lalu, apa sih buah atau rahmat dari sakramen baptis ini? Jadi, anak-anak, buah atau rahmat yang kita terima dari sakramen baptis ini yaitu ada 5. Yang pertama, kita mendapat pengampunan dari segala dosa, baik dari dosa asal maupun dosa yang dibuatnya. Lalu yang kedua, kita menjadi ciptaan baru dan dilantik menjadi anak Allah. Dan yang ketiga, kita memperoleh rahmat pengudusan yang menguatkan dan membuat kita sanggup dan semakin percaya kepada Allah, berharap kepadanya dan mencintainya. Membuat kita hidup di bawah bimbingan dan dorongan Roh Kudus serta sanggup bertumbuh dalam kebaikan. Yang keempat, kita diterima dan digaungkan menjadi anggota gereja yang sah. Dan yang terakhir adalah kita dimeteraikan secara kekal dalam sebuah materai rohani yang tak terhapuskan sebagai bagian dari Kristus.